Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, serta sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Saudaraku sekalian, perkenankanlah pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang cara menjaga kelembutan hati. Hati yang lembut adalah modal keselamatan kita di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89 yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Menjaga kelembutan hati ini secara khusus Rasulullah pun memiliki doa untuk senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa beliau, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah sumber keselamatan. Lembutnya hati terhadap iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Sebaiknya hati yang keras tidak bisa menerima peringatan, tidak bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang terjadi pada dirinya serta lingkungannya. Ada 5 cara dalam menjaga kelembutan hati. Yang pertama adalah menjauhi maksiat. Kenapa kita diminta untuk senantiasa menjauhi maksiat? Karena orang yang paling keras hatinya adalah orang yang paling banyak berbuat maksiat. Yang kedua, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat kita lakukan dalam 3 perbuatan yang terlihat dan mudah dilakukan. Yang pertama, menjaga sholat kita. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran, menyempatkan diri, menyediakan waktu, bahkan memaksa diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Dan yang ketiga dalam menjaga ketaatan kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Biasakanlah lisan kita untuk senantiasa berzikir sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk meniupkan rasa was-was dan rasa khawatir dalam hati kita. Yang ketiga dalam menjaga kelembutan hati adalah berpuasa. Saudaraku sekalian, berpuasa menahan kita untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Berpuasa membuat kita untuk senantiasa mengingat akan orang-orang yang mungkin lebih tidak beruntung kepada kita. Kemudian yang keempat, dalam menjaga kelembutan hati adalah berbuat baik kepada anak yatim. Ada suatu riwayat tentang berbuat baik kepada anak yatim. Suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh sahabat beliau yang mengeluhkan tentang hatinya yang keras, yang mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang tidak bisa berempati kepada orang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dekatkanlah anak yatim kepadamu, usaplah kepalanya, maka hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan, mengusap kepala anak yatim dapat menjadikan kita menjadi berhati lembut. Yang kelima, dan untuk menjaga kelembutan hati, hadirilah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, diingatkan untuk kita senantiasa mendekat kepada Allah. Dan inilah saudaraku, kenapa kita senantiasa untuk berdoa untuk diberikan kelembutan hati, untuk senantiasa diingatkan untuk menjaga hati kita sehingga tidak terkotori oleh keinginan, bahkan tidak terkotori oleh tertutupnya hati kita sehingga berbuat maksiat. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.